Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله جميعا. Yang pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terkasih, yang tidak bisa kita dapat dengan kemampuan, kecerdasan, kelebihan yang kita miliki daripada dunia ini. Dan tidak bisa yang pemberian tersebut tidak bisa kita gapai dengan kecerdasan kita, pendidikan kita yang mumpuni, tidak. Karena betapa banyak orang di luar sana dengan kecerdasan, kemampuan finansial, kelebihan yang mereka miliki daripada duniawiyah, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Dan nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, yang mana dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan langkah kita untuk selalu beribadah kepada Allah Jalla fi'ula, untuk selalu duduk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan aqwalus salafin salih dan para ulama kita. Nikmat itu
adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terkasih. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman, Allah sangat sayang. Allah sangat sayang. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia, tinggi, tidak bisa ditandingi oleh apapun itu. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Jalla fi'ula cuma satu, yaitu Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa man yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbalu minhu. Siapa yang mencari jalan selain daripada Islam, maka tidak akan diterima amalan-amalan dia. Meskipun dia orang yang terkenal sebagai orang yang dermawan, meskipun seluruh manusia mengakui akan kebaikan-kebaikan dia, tapi kalaulah itu dibangun di atas jalan selain daripada jalan Islam, maka kebaikan itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan itu bagaikan pasir di atas batu yang tertiup oleh angin, ataupun pasir di atas batu yang hanyut di bawah oleh turunnya hujan, tidak membekas sedikit pun. Maka para jamaah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terbesar kita adalah menjaga hidayah Islam ini, menjaga hidayah sunnah ini, karena dia merupakan kenikmatan dan nikmat yang tiada tara, tiada banding, yang tidak bisa kita ukur dengan apa yang kita miliki daripada dunia ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya hidayah, maka Allah lapangkan hatinya di atas Islam. Ikhwan, kita sudah dapatkan banyak kisah dan cerita. Ada orang-orang yang begitu cerdas, orang-orang yang mereka mengetahui akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengakui bahwasanya Islam itu hak, Al-Quran itu benar. Bahkan ada ungkapan dari orang-orang di luar Islam sana, bukan orang sembarangan, bukan orang yang bodoh, tapi orang yang terkenal sebagai orang-orang yang cerdas, peneliti, ahli sains, ataupun daripada ilmu-ilmu duniawi. Mereka mengungkapkan kalaulah Al-Quran itu buatan manusia, niscaya kita akan dapatkan berbagai macam kerusakan dan penyimpangan di dalamnya. Tapi tidak sedikit pun, bahkan mereka mengakui bahwasanya Al-Quran betul-betul wahyu dari sisi Allah. Tapi kemudian mereka tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak mendapatkan hidayah, karena hidayah itu merupakan pemberian dan karunia Allah. Sehingga ana sampaikan tadi, kita tidak dapatkan hal itu dengan kecerdasan kita, kita tidak dapatkan dengan kekuasaan kita, dan kita tidak dapatkan dengan apa yang kita miliki daripada duniawi. Kalaulah hidayah itu bisa didapat dengan harta dan kekuasaan, maka kita akan dapati Heraklius sudah menjadi seorang muslim.
Heraklius mengakui akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Heraklius pernah ketika datang pemimpin Quraisy Abu Sufyan ke Syam pada saat itu, pada masa kepemimpinan Heraklius, Heraklius kemudian memanggil Abu Sufyan, menanyakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri yang beliau pelajari di dalam kitab Injil, dari apa yang beliau dapatkan daripada rahib-rahib Yahudi, dari apa yang beliau dapatkan daripada pendeta-pendeta Nasrani pada masa itu. Maka beliau mengatakan dengan satu ungkapan yang sampai hari ini dicatat di dalam sejarah-sejarah Islam, kalaulah apa yang engkau ungkapkan dan engkau ucapkan itu benar, wahai Abu Sufyan, la wasala ila mawdi'i qadamai, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke tempat kedua pijakan kakiku ini. Artinya Islam akan menguasai kerajaan yang dikuasai oleh Heraklius, yaitu tanah Syam pada saat itu. Kalaulah aku tahu dia telah datang, niscaya aku akan bersungguh-sungguh, kata Heraklius, untuk mendatanginya. Dan kalaulah aku telah mendapatkannya dan bertemu dengannya, maka niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Ungkapan Heraklius ini adalah ungkapan bahwa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tahu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian beliau tidak bisa mendapatkan hidayah Islam. Karena sekali lagi hidayah tidak didapat dengan kecerdasan, hidayah tidak didapat dengan kekuasaan, hidayah tidak didapat dengan harta. Tapi hidayah itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka di sini para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menjaga apa? Hidayah Islam ini. Ada di antara kita yang tidak cerdas, tidak kaya, tidak memiliki latar belakang sosial yang mentereng, biasa-biasa saja, tidak punya gelar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk orang-orang yang kemudian mengembang hidayah sunnah dan tauhid ini, berpegang teguh dengan tali Islam yang benar. Kita tidak cerdas. Kalau mau mengandalkan harta kita tak punya. Kalau mengandalkan kecerdasan IQ kita pas-pasan. Tapi kemudian Allah pilih kita, maka itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjaga hidayah Islam ini. Ikhwan, apalagi di zaman kita ini yang luar biasa fitnahnya. Yang fitnah itu tidak bisa kita bandingkan dengan fitnah-fitnah yang ada sebelumnya. Fitnah di zaman kita ini, fitnah yang sudah Nabi kabarkan di dalam hadisnya jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan, jauh-jauh hari sebelum bapak kita dilahirkan, jauh-jauh hari sebelum kita duduk di dalam masjid Al-Ihsan Lonami. Nabi SAW sudah kabarkan jauh-jauh hari bahwasanya fitnah itu akan sampai di tempat kita saat ini, dan kita memiliki nasib dan bagian untuk mendapatkan fitnah tersebut. Fitnah yang begitu luar biasa sekali sampai Nabi kabarkan ada orang yang di pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah kafir. Ada orang yang dia di sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah kafir. Bahkan Nabi SAW kabarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Ya'ti 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia satu masa, satu waktu, satu zaman. As-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamri.
orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya di tengah-tengah manusia pada saat itu, pada masa itu. Al-qabidi 'alal jamri, sebagaimana orang yang dia berpegang kepada bara api. Kita pegang bara api itu panas ikhwah, maka membutuhkan kepada satu kesungguhan, tekad yang kuat, azam yang kuat, niat yang kuat, kehendak yang kuat dari diri kita untuk memegang bara api tersebut. Kalau kita tidak menggenggam, kita tidak memiliki azam dan kehendak yang kuat, niat yang kuat, maka kita bisa melepaskan bara api tersebut. Memang akan dingin, tapi di awal-awalnya pasti panas. Kata Mulla Ali Qari rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini menggambarkan apa? Begitu dahsyatnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, kenifakan, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Orang yang berpegang teguh dengan din agama, memegang sunnah, memegang tauhid, dianggap sebagai orang yang aneh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada'a. Islam mulai dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing. Fatuba lil gharaba, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang terasingkan. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya fitnah sampai kebenaran dianggap sesuatu yang aneh. Begitu berat ikhwah, begitu berat di zaman kita, dan kita memiliki nasib dan bagian daripada fitnah yang Nabi SAW kabarkan ini. Perpecahan, perselisihan, pertikaian di antara umat, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Maka ikhwan, kalau kita tidak kuat, niscaya kita akan hanyut. Antum lihat ikhwan, kalau dahulu kata ungkapan para ulama, lazimul bait, orang yang melazimi rumah, orang yang duduk diam di dalam rumah, maka dia akan selamat dari fitnah. Tapi di zaman kita, di mana waktu kita saat ini, lazimul bait, orang yang melazimi rumah tidak selamat daripada fitnah. Selama dia memiliki masih kuota, dia memiliki Android, dia memiliki baterai, kuota, internet, sudah. Fitnah syubhat, fitnatus syahwat. Fitnah syubhat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Banyak ateisme, banyak pemikiran Syiah, liberalisme, pluralisme, komunisme, dan berbagai macam ideologi-ideologi dan akidah-akidah yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan akidah Islam seorang muslim, seorang mukmin. Kalau kita tidak kuat ikhwah, maka niscaya kita akan hanyut, terbawa. Kenapa? Karena syubhat khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa. Hati kita ini lemah, sehingga para ulama mengungkapkan hati ini, bergejolaknya hati, berbolak-baliknya hati ini lebih bergejolak daripada mendidihnya air. Sewaktu-waktu dia bisa berubah. Bahkan detik ini dia konsisten, detik berikutnya dia berubah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Belum lagi kita diuji dengan berbagai macam ujian fitnah pada saat ini, seperti fitnatus syahwat, aurat wanita, dan sebagainya. Dahulu, ikhwan rahimakumullah jami'an, kita tak melihat itu wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Dulu kita mau melihat orang-orang tua kita dahulu kalau keluar pakai celana rasanya malu, sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung kaki malu. Bisa malunya sampai sebulan. Tapi hari ini jangankan pakai celana, pakai kolor, pakai celana, mohon maaf, daleman saja dia keluar biasa. Maka kita luar biasa, fitnah saat ini begitu luar biasa. Al-qabidu ala dinihi, as-sabiru ala dinihi, as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Orang yang bersabar di dalam agama itu seperti orang yang
Orang bersabar pada saat itu pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Begitu luar biasa, dahsyat sekali. Kalau kita tidak kuat, maka niscaya kita akan hanyut. Belum lagi fitnah harta, fitnah jabatan, dan sebagainya daripada fitnah-fitnah syahwat, keinginan-keinginan yang menyalahi dan menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus berusaha dan wajib hukumnya menjaga hidayah ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, tak mungkin kita bisa menjaga hidayah Islam ini kecuali dengan kita memiliki kiat-kiat untuk kiat-kiat dan usaha untuk menjaga hidayah Islam ini. Dan ini merupakan nasihat yang akan ana sampaikan baik untuk diri ana dan antum semuanya. Tentunya orang yang menasihati itu seperti orang yang memukul air di dalam ember ataupun dalam bak. Maka yang akan mengenai air tersebut adalah orang tersebut dahulu. Maka nasihat ini tentunya untuk anak pribadi. Setelah itu baru anak sampaikan kepada antum bahwasanya ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ana sampaikan hal ini sebagai nasihat-nasihat dan kiat-kiat bagi kita semuanya. Kiat yang pertama tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Dengan cara apa? Kita menyadari betapa agungnya hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah tauhid. Karena tidak mungkin kita akan bisa mensyukuri satu nikmat kecuali dengan kita menyadari akan betapa agungnya nikmat tersebut. Ikhwah, para ulama selalu mengungkapkan seseorang tidak bisa menghargai ataupun mensyukuri sebuah nikmat yang datang kepadanya kecuali dengan dia menyadari betapa agungnya nikmat tersebut. Misal contoh, ketika seseorang diberikan nikmat penglihatan, kita diberikan nikmat penglihatan, kita jarang sekali bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan kita merasa biasa-biasa saja nikmat penglihatan ini. Tapi kalau kita sudah kehilangan penglihatan, maka kita baru sadar betapa agungnya penglihatan tersebut. Betapa agungnya penglihatan tersebut. Kita para ulama, maka di sini satu pembelajaran penting bagi kita bahwasanya seseorang akan sungguh-sungguh mensyukuri satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecuali dengan dia mengetahui betapa agungnya nikmat tersebut. Maka ikhwah, ketahuilah bahwasanya kenikmatan hidayah ini, karunia berupa hidayah ini, sebuah karunia yang tidak bisa kita ukur dan kita timbang atau kita bisa mengkadarkannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain daripada apa yang kita miliki. Kalaulah seseorang dia memiliki harta, dan harta itu kalau dikumpulkan bisa memenuhi sebagian daripada dunia ini ataupun bumi ini, maka itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hidayah Islam ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama yang harus kita usahakan dalam diri kita. Kita harus lakukan terus, yaitu dengan kita mensyukuri nikmat berupa nikmat hidayah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam dan hidayah ini berupa taufik ataupun hidayah sunnah, hidayah tauhid ini, itu tidak kita dapatkan dengan kecerdasan dan kemampuan kita, tapi kan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ana sampaikan tadi kepada antum, ana jelaskan kepada antum di awal-awal agar supaya antum betul-betul sadar betapa agungnya dan betapa besarnya nikmat Islam dan nikmat hidayah ini, nikmat sunnah ini.
dan betapa berharganya nikmat hidayah ini, sehingga kita harus bersyukur terus dalam rangka kita menjaga hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalaulah kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum. Maka di sini ikhwan, ketika kita bersyukur atas nikmat hidayah ini, nikmat Islam ini, maka Allah akan tambahkan hidayah itu. Allah akan jadikan hidayah itu terasa manis. Allah akan jadikan mata kita akan mudah untuk menangis dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah berupa hidayah Islam di atas sunnah, di atas tauhid ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa banyak orang di luar sana mereka mengaku Islam, tapi kemudian mereka menukarkan Islam itu dengan sebuah kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka sungguh mereka tidak akan pernah mendapatkan sebuah keberuntungan, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk di atas jual beli mereka tersebut. Rugi mereka. Bahkan kata para ulama, mereka bagaikan orang yang menukarkan permata dengan batu karang, atau menukarkan kerikil yang tiada berharganya dengan permata ataupun intan yang sangat berharga. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, syukur akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala taufikkan ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan inayah dan pertolongannya kepada kita untuk selalu menapaki jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah. Tentunya syukur dengan kita menyadari betapa agungnya nikmat hidayah, nikmat Islam ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara nasihat yang kedua dan kiat yang kedua untuk menjaga hidayah dan menjaga keislaman dalam diri kita ini, yaitu kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas hidayah Islam ini. Ikhwan, karena tidak ada jaminan stempel surga bagi kita itu tidak ada. Tidak ada jaminan bahwasanya kita akan mati di atas Islam ini. Tidak ada jaminan kita itu akan mati di atas sunnah ini. Ikhwan, banyak pelajaran daripada kisah-kisah terdahulu. Ada orang, misal contoh, ada dikisahkan di abad 20 ada Abdullah Al-Qasimi, seorang yang terkenal cerdas, bahkan dipuji oleh para ulama-ulama di Saudi Arabia. Dianggap sebagai Ibnu Taimiyah Saghir karena memiliki pemikiran yang begitu kritis dalam membantah ahlul bidah, pandangan-pandangan yang begitu tajam dalam membantah ahlul bidah, mensyarah kitab-kitab para ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang tauhid dan sunnah. Tapi kemudian dia mati di atas ateisme, tidak mempercayai adanya sang pencipta, tidak mempercayai adanya Allah Jalla fi'ula. Padahal sebelumnya dia terkenal sebagai seorang alim ulama. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada kisah Bal'an bin Ba'ura, seorang ulama ahli tafsir Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Dia seorang ulama di masanya Nabi Musa alaihi salam, terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan ibadahnya, akan tetapi dia mati dalam keadaan ateis. Dia mati dalam keadaan tidak mempercayai Allah Jalla fi'ula. Dia mati dalam keadaan kafir. Maka ikhwan, apa yang kita miliki hari ini, penampilan, janggut, ataupun ilmu, harta, kecerdasan, itu bukan sebuah jaminan bahwasanya kita akan dimatikan di atas Islam ini. Yang menjadi jaminan adalah taufik dan hidayah serta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Maka di sini di antara kiat yang kedua agar Allah Subhanahu wa taala ya selalu menjaga hidayah di dalam diri kita adalah kita selalu berdoa minta ketetapan hati dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijamin masuk syurga, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, dijamin pasti mati di atas husnul khatimah, di atas Islam. Stempel syurga sudah jelas, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih berdoa. Bahkan di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah meminta ketetapan hati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ibunda kita Ummu Salamah, istri Nabi kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terkait salah satu doa yang paling banyak beliau baca dan mungkin kita hafal tapi hari ini sedikit kita baca. Beliau banyak membaca doa ini, yaitu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam paling banyak membaca doa itu. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, doa yang paling, kenapa doa yang paling banyak engkau baca adalah ya muqallibal qulub ila akhir doa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya hati manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sungguh hati manusia itu berada pada dua jari, genggaman dua jarinya Ar-Rahman. Yuqallibuha ma yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah Jalla fi'ala. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah istiqamahkan hati tersebut. Kalau Allah ingin, Allah simpangkan hati tersebut. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, atas dasar ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin keimanannya akan naik terus, yang maksum, dijaga dari berbagai macam kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Ketika terjadi kesalahan secara manusiawi, maka beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemaksuman. Beliau masih berdoa kepada Allah Jalla fi'ula agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hatinya di atas din ini. Maka selayaknya dan sepatutnya kita, karena kita tidak dijamin, kita tidak ada stempel syurga, tidak ada jaminan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni, tidak ada jaminan kita mati di atas husnul khatimah, tidak ada. Maka selayaknya kita lebih layak untuk meminta dan berdoa dan lebih banyak membaca doa minta ketetapan hati. Maka di antara kiat dan nasihat daripada anak untuk anak maupun antum adalah perbanyak doa, minta hidayah. Kita banyak-banyak minta hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Kemudian yang kedua, hendaklah kita minta tambahan hidayah. Kita sekarang mungkin sudah berada di atas sunnah, tapi jangan kita merasa aman. Jangan pernah merasa aman bahwasanya kita akan selamanya ikhwan di atas sunnah ini. Karena sekali lagi hati kita itu bergejolak. Dia tidak menetap pada satu posisi. Kadang di atas, kadang di bawah. Iman kita itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang naik, kadang turun. Hati kita kadang A, kadang B. Sehingga ungkapan para ulama seperti yang Anda sampaikan, bahwasanya apa? Hati manusia itu bergejolaknya, hati manusia itu lebih bergejolak daripada air yang mendidih. Lebih bergejolak daripada air yang mendidih. Sehingga wajib kita untuk minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah hidayah kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang naik keimanannya terus. Tidak stagnan, naik terus, tidak turun, tapi naik terus. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan meminta hidayah.
Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Bahwasanya wahai nabi, bertakwalah pada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan beliau tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah turun. Ketakwaan beliau akan naik terus, tapi Allah masih memerintahkan beliau untuk bertakwa. Kata para ulama, maksudnya apa? Maksudnya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk konsisten terus untuk bertakwa, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan ketakwaan. Di antara praktik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ketakwaan, tambahan ketakwaan adalah beliau meminta hidayah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam selalu ucapkan juga adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maka kita lebih layak untuk memperbanyak doa ini. Jangan bosan-bosan berdoa, karena tidak ada jaminan ketakwaan kita hari ini akan langgeng dalam diri kita. Tidak ada seorang pun daripada kita yang bisa menjamin kita akan mati di atas ketakwaan. Siapa? Siapa yang bisa menjamin hari ini? Tidak bisa. Maka di sini kita harus minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan hati kita daripada kesesatan setelah kita diberikan hidayah. Misalnya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwan rahimakumullahu jami'an, antum lihat betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah mengenal sunnah kemudian pudar syiar-syiar sunnah itu daripadanya. Dahulu mungkin dia duduk bersama kita, dia menuntut ilmu bersama kita, dia selalu membaca Quran, dia berzikir, dia menangis ketika bersujud, dia menangis ketika bermunajat. Tapi hari ini mata yang merah karena menangis mengingat Allah sudah berganti dengan mata yang merah karena begadang, mata yang merah karena minuman, mata yang merah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu wajahnya cerah, bercahaya, berganti dengan buramnya kemaksiatan di wajahnya. Maka di sini ikhwan, tidak ada yang bisa menjamin kita di atas hidayah ini terus. Siapa yang bisa menjamin? Kita bisa menjamin. Bahkan ikhwah rahimakumullahu jami'an, seorang nabi yang saleh sekalipun tidak bisa menjamin hidayah itu akan didapat oleh anaknya. Sudah ada contohnya kepada kita. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an mati di atas kekafiran. 950 tahun illa 50 ama. Tinggal 50 tahun lagi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada anak dan istrinya, tapi mereka tidak beriman. Kita ambil contoh juga Nabi Lut, istrinya tidak beriman, mati dalam keadaan kekafiran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, lisannya, kata-katanya itu sangat mempesona, sangat mempesona. Akhlaknya baik, ucapannya lembut, bahasanya logis, mudah difahami, terkandung berbagai macam kebaikan. Tapi pamannya mati dalam keadaan kafir. Paman yang beliau sallallahu alaihi wasallam sangat cintai, Abu Talib, yang mana kita tahu Abu Talib ini manusia yang mengenal Islam itu sebelum orang mengenal tentang Islam. Coba, beliau bahkan tahu tentang akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Beliau sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi di akhir zaman. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu ungkapan tentang beliau mempelajari dan mengkaji Islam begitu mendalam. Beliau mengatakan bahwasanya laula al-malama, kalau bukan karena aku takut akan celaan orang-orang yang bersamaku, yaitu sahabat-sahabatku dari kalangan pemimpin kafir Quraisy, ya, lawajadtani samhan bidzaka mubina, maka niscaya engkau akan mendapatkan aku menerima agama Islam yang murni, yang bersih, yang benar itu.
Bahkan beliau mengungkapkan, sungguh aku telah melihat kepada agama-agama yang dianut oleh manusia, maka sungguh aku mendapatkan sebaik-baik agama adalah agama anakku ini. Coba, beliau tahu tentang dinul Islam. Beliau bercakap langsung dengan pendeta-pendeta di Syam. Beliau mengkaji dan mengamati karakter Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sampai besar. Beliau membela agama Islam, tapi itu bukan jaminan beliau mendapatkan hidayah Islam. Bukan jaminan beliau akan mati di atas Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Coba bayangkan, Abu Talib, kurang apa perjuangan beliau? Bahkan ungkapan yang sampai hari ini dicatat oleh ahli sejarah di dalam kitab-kitab sirah terkait dengan pembelaannya Abu Talib terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasana lan yasilu ilaika bidarbatin hatta wasada fit turabi dafina. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, suku-suku Quraisy, mereka sekali-kali selamanya tidak akan sampai tidak akan satu pukulan daripada mereka, sentuhan mereka, keburukan mereka selamanya tidak akan sampai kepadamu sampai tubuh Abu Talib ini dikubur di dalam tanah. Lihat gambaran pembelaan Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bukan jaminan beliau mati di atas Islam. Bahkan lisan manusia terbaik di akhir hayat Abu Talib yang langsung mendakwahkan beliau, qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, yang mana dengan ucapan la ilaha illallah ini aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Jalla fi'ula. Fa'aba Abu Talib. Abu Talib tidak mau. Maka di sini tidak ada jaminan untuk kita. Antum bisa menjamin dengan penampilan hari ini antum bisa mati di atas sunnah? Tidak bisa. Yang bisa menjamin cuma Allah, taufik hidayah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiat dan cara untuk kita menjaga hidayah, kita berdoa, minta ketetapan hidayah, tambahan hidayah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada hati kami. Ini penting sekali. Jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara kiat agar kita bisa menjaga hidayah Islam ini, kita membaca kisah para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. Kita membaca kisah-kisah para rasul, bagaimana perjuangan mereka untuk memperjuangkan hidayah. Kita baca orang-orang saleh bagaimana mereka memperjuangkan hidayah. Kita baca kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana mereka memperjuangkan hidayah. Lihat bagaimana Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam, memperjuangkan hidayah. Tubuh beliau terbelah menjadi dua, ditarik dengan kuda perang, ditusuk dari kemaluannya dengan tombak, dibelah menjadi dua. Tapi kalimat yang keluar daripada lisannya untuk mempertahankan hidayah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yasir, suami Sumayyah, beliau disiksa, dihinakan istrinya di hadapan beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi tetap mempertahankan hidayah sampai beliau dibunuh. Beliau tetap mempertahankan hidayah. Bilal ibni Abi Rabah, lihat bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, disiksa oleh Umayyah di tengah padang pasir, di tengah terik yang begitu dahsyatnya, tanpa air, cuman mengandalkan keringat yang keluar daripada tubuhnya yang mulia. Beliau mengucapkan di lisannya ahad, ahad, qul huwallahu ahad, mempertahankan hidayah. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Lihat Allah menggambarkan begitu pedih dan begitu dahsyatnya ujian yang datang kepada sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.
Bagaimana Allah sebutkan, apakah kalian menyangka kalian akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kalian permisalan orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang terdahulu, baik kalangan muhajirin ataupun orang-orang Bani Israel dari kalangan orang-orang yang beriman dahulu. Masatuhumul ba'sa, mereka ditimpa berbagai macam masalah, wadh-dharra, keburukan. Bahkan Rasul kita yang mulia sampai tahan lapar, ikat batu di perutnya demi menahan lapar, makan tumbuh-tumbuhan, makan rumput karena menahan lapar. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat, mereka berhijrah dengan ancaman nyawa di ujung pedang, nyawa di ujung tombak, nyawa di ujung panah. Mereka berhijrah, hijrah pertama ke Habasyah demi mempertahankan hidayah. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum ada apa-apanya. Kita masih cuman dikatakan sesat. Kita masih cuman dikatakan aneh. Belum ada apa-apa. Masathumul ba'sa wadh-dharra, keburukan. Wazulzilu, sampai mereka itu guncang. Saking dahsyatnya, saking luar biasanya ujiannya. Hatta yaqul ar-rasul, sampai Rasul manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada lisannya. Begitu juga orang-orang yang beriman pada saat itu, sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Menunjukkan begitu dahsyatnya perjuangan mereka mempertahankan hidayah dengan berbagai macam ujian pada saat itu. Kita belum ada apa-apanya. Makanya penting sekali kita membaca kisah para nabi dan rasul, bagaimana perjuangan mereka. Bahkan Nabi SAW sudah kabarkan bagaimana dari kalangan Bani Israel ada orang yang disisir dengan sisir besi. Sisir besi dari kepalanya sampai dengan kakinya, lepas semua daging dan organ-organ tubuh, tinggal tulangnya. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Akhirnya dengan kita membaca kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kening beliau luka, tubuh beliau penuh dengan luka, gigi beliau patah, alis beliau keluar darah. Bagaimana perjuangan beliau, harta beliau habiskan, jiwa beliau pertaruhkan, nyawa pertaruhkan di medan perang demi menyampaikan hidayah itu kepada kita. Demi menyampaikan hidayah itu kepada kita. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, lihat bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka berhijrah demi mempertahankan hidayah. Umar bin Khattab sampai mengumumkan, kalaulah ada daripada kalian, beliau datang ke Baitullah di tengah-tengah kota Makkah, beliau menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy dan orang-orang Quraisy saat itu, kalau Umar nak berhijrah lewat jalur sini ke Madinah, kalaulah ada di antara kalian yang anaknya ingin menjadi yatim, istrinya nak jadi janda, temui Umar di balik lembah ini, mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan hidayah. Kita belum ada apa-apanya, ikhwan. Kita belum ada apa-apa. Di sini penting sekali kita membaca kisah-kisah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu. Allah firmankan agar supaya Nabi SAW kuat hatinya, kuat keimanannya, kuat ketakwaannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 120. Allah firmankan apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya, bahwasanya kami mengkisahkan, sungguh kami telah mengkisahkan kepadamu daripada kisah-kisah para nabi dan rasul, dengan itu kami kuatkan dan kokohkan hatimu. Maka ikhwan, diantara kiat agar supaya kita itu bisa menjaga hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita ini, hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah, ini adalah banyak membaca kisah para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh yang terdahulu. Kemudian di antara kiat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah masuk waktu isya apa belum? 2 menit lagi. Kita ada 6 poin, saya percepat agar supaya ini menjadi kiat-kiat untuk kita. Nanti adzan, kalau memang belum selesai adzan, setelah itu kita lanjutkan sebentar, langsung kita sholat isya. Ya. Bisa? Bisa? Baik. Ikhwan, yang keempat,
adalah kita memperbaiki dan memperhatikan amalan hati kita. Ini penting sekali. Ini poin yang sangat penting sekali. Ingat, amalan hati ini memiliki efek yang sangat luar biasa, dan betapa banyak ikhwah orang menyimpang disebabkan rusaknya amalan hati. Rusaknya amalan hati. Nabi SAW mengingatkan kita, innar rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar. Ada seorang laki-laki yang dia itu terkenal beramal dengan amalan ahli syurga. Zahirnya, ucapannya, kita lihat secara zahir pandangan kita, kita dapati dia adalah orang saleh, orang baik, orang berilmu, orang yang bertakwa dan sebagainya. Tapi Nabi katakan wahwa min ahlin nar, tapi dia termasuk penghuni neraka. Apa sebab? Kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang rusaknya amalan hati dia. Rusaknya amalan hati. Hatinya dipenuhi dengan ujub, hatinya dipenuhi dengan riya, hatinya dipenuhi dengan kesombongan, hatinya dipenuhi dengan dendam, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam penyakit hati. Itulah yang menjadikan dia disimpangkan hatinya di akhir hayat dia. Ingat, Nabi SAW mengingatkan kita, ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga, sampai jarak antara dia dengan syurga itu tinggal sehasta atau sejengkal. Tapi kemudian di akhir hayatnya Allah takdirkan dia melakukan satu amal keburukan, lalu dia dimatikan di atasnya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada orang yang dia terkenal sebagai ahli maksiat, dia melakukan amalan-amalan ahli nar, sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal sehasta atau sejengkal. Tapi kemudian di akhir hayatnya Allah takdirkan dia untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia dimatikan di atas satu kebaikan tersebut dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Apa sebab, ikhwan? Hati, amalan hati. Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang sederhana yang dia tampak kecil di hadapan manusia, tapi dibesarkan oleh amalan hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga, ikhwan, betapa banyak orang yang melakukan amalan kebaikan, tapi amalan itu hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hatinya. Hatinya dipenuhi dengan ujub, dipenuhi dengan riya, cinta ketenaran, sanjungan, pujian dan sebagainya. Maka di sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka hendaklah kita berusaha bagaimana untuk memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita. Azan Isya dulu. Baik, azan Isya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar, kita selesaikan materi kita. Setelah itu kita salat. Bahwasanya di antara kiat dan usaha untuk menjaga hidayah ini adalah dengan kita memperbaiki amalan hati kita.
memperbaiki amalan hati kita. Ini sangat penting ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena betapa banyak orang menyimpang disebabkan rusaknya hati dia. Betapa banyak orang yang menyimpang disebabkan rusaknya hatinya. Ikhwan rahimakumullah jami'an, kita ambil contoh seperti Bal'an bin Ba'urah. Bal'an bin Ba'urah terkenal sebagai seorang yang saleh di zamannya Musa alaihissalam, sebagai seorang ulama ahli Taurat. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir disebabkan, kata para ulama, rusaknya hati dia. Rusaknya hati dia. Hati dia dipenuhi dengan ujub karena sanjungan dan pujian manusia terhadap dia pada saat itu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita lihat ada orang-orang yang mereka hidup di zaman Musa. Mereka terkenal sebagai pelaku kekafiran, yaitu ahli sihir yang Allah kisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bersitegang dengan Firaun. Lihat bagaimana kemudian mereka mati di atas keimanan. Kata para ulama, itu disebabkan karena hati mereka. Disebabkan karena hati mereka. Maka di sini amalan hati itu sangat penting. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengungkapkan satu ungkapan yang sangat bagus sekali, dan ini perlu diingat dan perlu dicatat oleh kita. Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Iraqi mengatakan, "Il'lam anna at-tariq al-musila ila Allah laysa mimma yuqta'u bil aqdam wa inna ma yuqta'u bil qulub." Bahwasanya ketahuilah, sesungguhnya jalan untuk sampai kepada Allah Jalla fi'ula, jalan untuk sampai kepada hidayah, taufik, syurga, cinta, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia, jalan itu tidak ditempuh dengan langkah kaki. Tidak ditempuh dengan langkah kaki. Betapa banyak ada orang yang kemudian dia langkah setiap hari, melangkah ke masjid, tapi kemudian dia mati di dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau bahwasanya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah ditempuh dengan langkah kaki kita, tapi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, adalah ditempuh dengan hati kita. Dengan hati kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk syurga adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Maka di sini ikhwan, perhatikan amalan hati kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan beliau mengungkapkan satu ungkapan untuk memperingatkan kita. Beliau mengatakan, Allah bis-sarair fa innahu laysa yanfa'u ma'a fasadiha salahun zahir. Kata beliau, Allah, perhatikanlah masalah hati ini, perhatikanlah batin kalian ini, karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat sedikit pun baiknya zahir dengan rusaknya hati. Bisa orang terkenal dengan orang yang rajin sedekah, rajin puasa, berjihad di jalan Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sudah mengabarkan ada orang yang dia mati dalam berjihad, ada orang yang dia sedekah sampai terkenal sebagai orang yang ahli sedekah, ada orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran serta membaca Al-Quran. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang pertama dilemparkan ke dalam neraka jahim. Disebabkan karena apa? Mereka haus sanjungan dan pujian daripada amalan kebaikan mereka. Rusak amalan hati mereka, rusak keikhlasan mereka. Maka di sini ikhwan, ketika kita mengamalkan syariat, kita mengamalkan sunnah ini, jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur. Hendaklah kita khudu, kita tawadu, kita tunduk. Dengan apa? Tundukkan hati kita kepada Allah Jalla fi'ala. Tundukkan hati kita kepada Allah Jalla. Perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Ikhwan, ini diantara amalan yang perlu diperhatikan dan memiliki tingkat fokus tinggi dan perhatian tinggi untuk diperbaiki. Yaitu apa? Amalan hati kita. Keikhlasan kita, kebersihan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, itu harus diperhatikan.
Allah alam bisawab. Kemudian di antara kiat untuk menjaga hidayah Islam ini yaitu perlunya murojaah dengan selalu menuntut ilmu. Perlunya murojaah dengan selalu menuntut ilmu. Kenapa? Karena waktu kita ini dipenuhi dengan kesibukan dunia. Maka perlu sekali untuk murojaah, datang ke pengajian, menuntut ilmu, meskipun cuma dari maghrib sampai dengan isya. Datang, dengarkan penjelasan, dengarkan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mal'una, dunia ini terlaknat. Antum tahu terlaknat? Terlaknat itu dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka ketika kita disibukkan dengan dunia dan dunia, maka kita akan jauh dari rahmat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ad-dunya tu mal'una, mal'unatun ma fiha. Maka terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali apa? Zikrullah, berzikir pada Allah. Termasuk daripada zikir kepada Allah adalah menuntut ilmu, majelis ilmu. Maka dengan berzikir, rahmat Allah datang kepada kita berupa hidayah, taufik, inayah. Allah masukkan ke dalam hati kita. Maka penting sekali antum datang murojaah dengan selalu menuntut ilmu. Datang, belajar, konsisten, konsekuen, belajar terus. Antum lihat betapa banyak ada ikhwah di luar sana yang kemudian futur, mencukur janggutnya, mulai melanggar sesuatu yang dia sudah tahu itu haram, mulai memanjangkan celananya di bawah mata kaki, mulai melakukan kefasikan, kemaksiatan. Disebabkan karena apa? Sudah jarang terlihat di majelis ilmu. Sudah jarang terlihat di majelis ilmu. Antum lihat banyak orang yang futur, awalnya apa? Malas-malasan menuntut ilmu. Ingat bahwasanya majelis ilmu itu minimal kita mendapatkan keberkahannya. Karena majelis ilmu ini penuh dengan keberkahan. Doanya para malaikat, rahmat Allah turun, sakinah turun di sini. Sebagaimana yang hadis Nabi SAW yang Nabi SAW telah kabarkan kepada kita. Ikhwah rahimakumullah jami'an. Maka hendaklah kita selalu berusaha bagaimana untuk konsisten menuntut ilmu. Ini cara terbaik untuk kita, Pak, mempertahankan hidayah. Karena dunia ini terlaknat, mal'unatun ma fiha, maka terlaknat segala yang ada di dalamnya kecuali berzikir pada Allah, membaca Quran, salat 5 waktu, menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendengarkan nasihat atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian alim atau orang yang mengajarkan ilmu, atau muta'alim atau orang yang mempelajari ilmu. Maka mereka jauh daripada laknat dunia ini. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka ini diantara cara dan kiat agar kita itu apa? Bisa menjaga hidayah Islam ini dalam diri kita. Kemudian poin yang keenam, dan ini poin yang terakhir, yaitu berusaha tidak terpuji dengan pujian orang lain. Berusaha untuk selalu tawadu. Karena manusia ini diantara karakter dan sifat dasar manusia itu adalah haus sanjungan dan pujian. Betul apa betul? Ikhwan, itu sifat dasar manusia. Ya. Bahkan ada ungkapan kalau di Ambon itu, manusia kalau dipuji tainya garos. Mohon maaf, ini katanya. Mohon maaf. Jadi maksudnya dia tidak bisa berak. Saking bangganya dengan pujian itu sampai apa? Berak pun susah. Maksudnya gitu. Itu ungkapan orang Ambon. Itu menunjukkan bahwasanya pujian itu bisa merusak seseorang. Dan pujian itu tempat pertama yang akan dia rusak adalah hati. Orang kalau dia tidak mampu untuk menanggung pujian atau menahan pujian manusia, maka hatinya akan rusak. Hatinya akan rusak. Ya. Allah alam bisawab. Betapa banyak para wanita yang mereka terjatuh ke dalam zina, mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan karena sanjungan dan pujian seorang lelaki. Betul apa betul? Aduhai dek, matamu jelita, cantik jelita, wajahmu bagaikan rembulan, kau adalah bunga desa yang kucari, yang harumnya sampai ke ujung dunia. Kelepek-kelepek hatinya. Akhirnya dengan modal kata-kata, mahkota berharganya dia lepaskan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Kan seperti itu. Betapa banyak manusia seperti itu. Lihat, ada seorang pejabat
korupsi? Karena sanjungan dan pujian. Ada orang yang dia beramal yang tadinya ikhlas, akhirnya rusak disebabkan karena pujian. Ujub dia, karena tak mampu untuk menahan pujian, akhirnya dia makan puji, kata orang Melayu. Iya, makan puji ya, haus pujian, haus sanjungan. Nabi SAW mengingatkan masalah ini jauh-jauh hari. Nabi pernah mengingatkan sahabat beliau SAW ketika mereka memuji, ya, ketika ada sahabat yang memuji sahabatnya, Nabi katakan, ahlaktum wa qata'tum unuqa sahibikum, kalian telah membinasakan dan kalian telah memotong punggung, menebas punggung leher sahabat kalian dengan pujian. Dengan apa? Pujian. Kata para ulama, ya seperti tadi yang Anda jelaskan. Maksud Nabi SAW, betapa banyak hati orang rusak disebabkan karena apa? Pujian. Yang tadinya dia ikhlas, akhirnya ujub. Penyakit yang pertama datang kepada orang yang dipuji apa? Ujub. Ujub ya, bangga dengan keberhasilan dia, bangga dengan pencapaian dia, bangga dengan ilmunya dia, bangga dengan ketaatannya dia, bangga dengan kesolehannya dia. Akhirnya dia beramal hanya untuk mencari sanjungan dan pujian manusia. Maka berusaha untuk khudu, tawadu, untuk selalu tawadu. Jangan haus pujian. Jangan apa? Haus pujian. Berusaha menjaga hati kita dengan ikhlas selalu kepada Allah Jalla fi'ula, dengan berdoa. Dan di antara doa yang paling bagus yang ana lupa sampaikan kepada antum adalah doa yang Nabi SAW ingatkan kepada Shaddad ibn Aus. Nabi SAW mengatakan kepada Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas qad iqtanazu fi adh-dhahabi wal fiddah, wahai Shaddad, jika kamu telah melihat manusia berlomba-lomba flexing dalam mengumpulkan harta, mobil mewah, kendaraan mewah, ataupun harta emas dan perak, duit dan sebagainya, flexing, orang sudah mulai berlomba-lomba mengumpulkan harta, memamerkan harta. Wanita memamerkan tas brandednya, memamerkan gelangnya, sudah bangga dengan pencapaian dunianya dia, kumpul-kumpulkan harta, sibuk dengan dunia. Maka kalahkan mereka dengan ucapan ini, kata Nabi SAW. Di antara ucapan ini panjang sekali, tapi ada kalimat yang paling bagus Nabi ajarkan kepada Shaddad, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rushd. Ya Allah, aku minta kepadamu yaitu kekokohan di dalam amar, yaitu keistiqomahan dalam ibadah, ketaatan dan kebaikan. Kemudian wal azimata 'ala rushd, dan kekokohan dan kehendak yang kuat dalam melakukan satu kebaikan. Kenapa? Karena kita ada di antara kita yang memiliki keinginan untuk melakukan satu kebaikan tapi terhalang disebabkan karena tidak memiliki kehendak yang kuat. Ya, dia punya keinginan tapi tidak memiliki kehendak yang kuat. Ada orang yang pengen sedekah, tapi ketika lihat kotak infak tidak mau sedekah. Kan ada seperti itu? Ada pun. Ada orang yang pengen mungkin memberikan makan kepada fakir dan miskin, tapi lihat orang fakir dan miskin akhirnya hilang keinginan dia. Allahu a'lam. Maka di sini kita harus minta selalu pada Allah Jalla fi'ula. Ya, kita minta agar Allah tetapkan hati kita di atas ketaatan, khudu, istiqamah, kemudian selalu berkesinambungan dalam melakukan kebaikan. Ini poin-poin daripada anak kepada antum semua, dan ingat, jangan haus pujian. Jangan sekali-kali haus pujian. Jadilah penuntut ilmu yang tawadu, tunduk, rendah diri. Kemudian ingat perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang tadi Anda sampaikan. Kemudian di antara perkataan yang paling baik dan paling bagus untuk nasihat bagi kita adalah perkataan Umar bin Khattab ketika Umar mengatakan al-madhu dhabhun bighairi sikkin. Pujian itu adalah penyembelihan tanpa menggunakan pisau. Pembunuhan tanpa menggunakan apa? Pisau. Pembunuhan tanpa menggunakan pisau. Ini menunjukkan pujian itu sangat bahaya. Jadi jangan sekali-kali haus pujian. Berusaha untuk selalu khudu, tawadu dalam segala hal pencapaian yang kita miliki. Allahu a'lam bishawab.
Mungkin ini daripada ana, tidak ada tanya jawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.